Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Adamindata dengan nomor induk mahasiswa D1B020094. Saya dari kelas F, program didik agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi atau mereview kembali materi yang disampaikan pada acara Isra Mi'raj yang dilaksanakan 13 Maret tahun 2021 kemarin ini di Universitas Jambi, yang mana materi itu disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, yaitu Kiai Haji Nasaruddin Umar, pada acara Isra Mi'raj yang dilaksanakan kemarin, mengangkat sebuah tema, yaitu mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI. Isra Mi'raj itu menceritakan tentang atau memperingati tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj ini dituliskan dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 1 yang menjelaskan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW tadi. Kemudian ada hal yang perlu saya sampaikan lagi. Surah Al-Isra ini diapit oleh dua surah. Karena itu surah Al-Isra dan dua surah yang mengapitnya itu sering disebut sebagai surat 3 serangkai. Dan sebelum surah Al-Isra ini yang mengapitnya adalah surah Al-An'am, artinya lebah, yang menggambarkan kecerdasan intelektual. Dari surah Al-An'am ini Allah mendemonstrasikan serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan menghasilkan madu, dan dimaksud sebagai penghasil madu yang mana madu itu dapat menyembuhkan segala penyakit dan memiliki manfaat yang banyak. Kemudian setelah surah Al-An'am tadi ada surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini seperti yang tadi saya katakan, surah Al-Isra dijelaskan oleh akal mengenai perjalanan horizontal Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina dan Mi'raj yang tidak bisa dijangkau oleh akal, maka dari itu disebut wilayah keyakinan. Setelah surah Al-Isra, surah yang mengapit Al-Isra itu sendiri adalah surah Al-Kahfi atau surah kecerdasan spiritual. Kebanyakan isi dari surah Al-Kahfi ini tidak bisa dijangkau oleh akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengisyaratkan bahwa yang bisa melakukan Mi'raj bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tetapi siapapun yang menghambakan dirinya kepada Allah, maka dia memiliki potensi untuk Mi'raj. Cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara sujud. Nah, seperti yang kita tahu, sujud itu ada dua macam, yaitu yang pertama sujud simbolik dan ada sujud hakikat. Sujud simbolik ini yaitu sujud yang dilakukan hanya untuk semata-mata menyentuhkan kepalanya ke lantai. Kemudian sujud hakikat adalah sujud yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung agar terlepas dari segala belenggu kehidupan. Kemudian dalam kegiatan sholat ataupun ibadah sholat, baik fardu maupun sunnah, kedua sujud itu harus dilakukan, karena apabila tidak dilakukan, sholat kita tidak sah. Karena jika sholat tidak sujud, sholat kita tidak sah, kecuali kita sedang dalam kondisi sakit dan tidak bisa melakukan sujud. Sholat hakikatnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sholat kita harus khusyuk. Sedangkan kekhusyuan dari sholat kita itu dimulai dari saat kita berwudu. Karena hakikatnya berwudu adalah cara kita untuk mensucikan atau membersihkan diri kita. Oleh karena itu, kita harus menyempurnakan wudu kita agar sholat kita pun dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, sesuai dengan tema Isra Mi'raj tadi, pada materi kemarin dijelaskan bahwa orang-orang yang dapat menggapai langit adalah orang-orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Syarat lainnya yaitu la ilah atau malam hari. Karena kenapa syaratnya malam hari? Karena pada saat malam hari
itu menampilkan kegelapan, namun malam selalu menjanjikan keheningan. Karena saat malam hari kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah dan banyak sholat di waktu malam hari. Kemudian sebagai hamba Allah, kita harus menguasai Al-Quran jika kita ingin mendekati langit. Karena Al-Quran itu ibarat tiket kita untuk masuk ke surganya Allah. Jadi orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah atas izin Allah bisa masuk ke surga. Baiklah, cukup sekian materi ataupun pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf jika saya ada kesalahan kata ataupun tutur saya yang tidak berkenan. Semoga yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekaligus para penonton sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.